Belajar di Pro 2, Guru Keliling. Pandemi COVID-19 hingga saat ini masih menjadi kewaspadaan bersama, membuat kita membatasi aktivitas termasuk sekolah. Namun, belajar mengajar terus diupayakan terselenggara, sehingga siswa tetap bisa belajar, tak terkecuali siswa berkebutuhan khusus. Kamu bisa belajar. Guru Keliling, program inisiasi RRI bersama sekolah, di mana guru mendatangi siswanya di rumah selama pandemi COVID-19. Prioritas program ini untuk siswa-siswi berkebutuhan khusus dari sekolah luar biasa atau SLB yang paling merasakan dampak selama COVID-19 karena kesulitan menerima pembelajaran melalui daring. Semua murid, semua guru. RRI di seluruh Indonesia bekerja sama dengan sekolah di daerahnya serentak melaksanakan program Guru Keliling mulai awal Oktober 2020. Semua guru. Hai Sobat Kreatif Pro 2, balik lagi barengan aku Aryo Pratama dalam belajar di Pro 2 untuk sesi Guru Keliling. Wah, kangen banget ya Sobat Kreatif Pro 2, Aryo Pratama gak temenin kamu di Guru Keliling. Dan pagi hari ini ada yang beda nih untuk episode Guru Kelilingnya, di mana kita sebelumnya harus menjemput gurunya terlebih dahulu, tapi sekarang gurunya udah ada di sini, jadi gak perlu dijemput lagi. Dan setelah ini kita bakal langsung menuju ke rumah salah satu murid, yakni Muhragil Al-Fajri. Pagi hari ini bersama Bapak Mo Zainuri Rofi'i, SE, SPD, dengan mata pelajaran dan tema transportasi nih sahabat kreatif. Jadi untuk adik Muhragil Al-Fajri ini mengalami hambatan intelektual dan juga hambatan kecerdasan nih sahabat. Jadi langsung aja buat kamu yang mau mengikuti perjalanan kita untuk Guru Keliling, stay tune terus di 89,5 Pro 2 FM RRI Jember, Suara Kreativitas. Yuk ikuti aku. Pakai masker dulu ya Sobat Kreatif, walaupun kamu udah vaksin dosis kedua, tapi kita masih ada di pandemi COVID-19. Biar kamu tetap sehat dan mencegah penularan COVID-19 untuk teman kamu dan lingkungan kamu. Baik Sobat Kreatif, setelah beberapa menit tadi kita menempuh perjalanan, akhirnya kita sampai juga di rumah salah satu siswa yang bernama Muhragil Al-Fajri. Jadi nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita ikuti proses pembelajarannya bersama Bapak Mo Zainuri Rofi'i, SE, SPD. Yuk ikuti perjalanan kami kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar Guru Keliling ya. Jadi Pak Guru belajar di rumah Ragil ya. Sahabat kreatif, jadi hari ini kita mengadakan acara Guru Keliling. Kebetulan hari ini di rumahnya Mas Ragil Al-Fajri. Nah, ini adalah penderita tunagrahita ringan. Nah, pelajaran kita hari ini tentang alat transportasi. Nah, sebelum dimulai, Ragil berdoa dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, karena ini masih pandemi, Ragil harus selalu cuci tangan.
pakai masker, jaga jarak ya. Nah, hari ini kita belajar tentang transportasi. Ragil tahu nggak alat transportasi? Transportasi ya. Jadi alat transportasi itu bermacam-macam ya. Ini contohnya, ini alat transportasi. Coba dilihatin di gambarnya. Di sini ada apa ini? Bis. Ini apa? Motor. Ini apa? Truk. Ini apa nih? Becak. Apa ini? Masa becak? Udah. Ini namanya Delman. pegon. Jadi ini sapi. Jadi kayak anu ditarik sapi, gerobak ditarik sapi ya. Nih ya. Jadi ini ada sepeda. Ini ada becak. Jadi kalau ini bedanya apa? Jadi kalau ini alat transportasi modern. Jadi kayak mobil, sepeda motor, truk, ini alat transportasi modern yang sekarang. Nah, kalau ini alat transportasi tradisional, biasanya dipakai di desa-desa ya. Nah, sebelum dilanjutkan, Ragil dibaca yang keras itu dibaca. Bacaannya. Baca. Transportasi darat. Transportasi adalah alat angkut yang untuk memudahkan kita bergerak. Ya, terus. Transportasi darat adalah alat yang digunakan untuk darat. Transportasi darat ada yang bermesin dan tidak bermesin. Yang tidak bermesin antara lain sepeda, becak, dan gerobak. Yang bermesin antara lain motor, mobil, dan kereta api. Guna alat transportasi untuk membantu cepat sampai tujuan. Terus, nah, sudah dibaca ya. Jadi gini, transportasi ada dua macam. Ada yang bermesin, ada yang tidak bermesin ya. Yang bermesin itu kayak bis, motor ya. Terus apa ini? Truk ya. Yang tidak bermesin, yang tidak ada mesinnya, apa ini? Gerobak. Ya. Terus apa ini? Sepeda pancal. Apa ini? Becak ya. Jadi ada dua macam alat transportasi, ada dua macam. Ada yang bermesin dan ada yang tidak bermesin ya. Nah, kemudian, sekarang dijawab. Ini tolong ditulis di sini. Ya, ini ditulis di anu. Misalnya gini. Coba dibaca. Baca itu. Coba kamu perhatikan alat transportasi yang ada di sekitarmu. Kemudian tuliskan alat transportasi yang ada di sekitarmu. Di sekitar rumahmu sini alat transportasinya apa? Motor, sepeda motor, terus apa lagi? Motor sama Sepeda, terus apa lagi? Becak, terus mobil lah. Ini Ragil tulis di sini ya. Di sini misalnya motor, terus mobil lah. Tulis di situ. Ada pulpen? Nah, di sini ya. Nah, ini kerjakan di sini. Jadi sahabat kreatif, ini murid saya ini adalah penderita hambatan intelektual atau hambatan belajar. Jadi dia itu pelajaran itu harus dia
harus diulang-ulang. Jadi karena dia mengalami hambatan intelektual atau tapi dia ringan, jadi masih bisa diajak komunikasi, masih mengerti pembelajaran yang sederhana. Apalagi kurang satu. Gerobak. Di sini ada gerobak? Ada. Ada, ya tulis. Gerobak sampah. Gerobak. Ya, apa tulisannya gerobak? Gerobak mana? Terus sekarang coba ini baca. Nih, yang ini dibaca. Ayo menanya. Terus buatlah pertanyaan tentang gambar di atas. Mintalah temanmu untuk menjawab. Gunakanlah kata tanya seperti apa, siapa, di mana, mengapa, bagaimana yang berkaitan dengan alat transportasi. Nah, contohnya ini apa contohnya? Contohnya, apakah kamu punya sepeda? Kamu punya sepeda? Nah, misalnya gini, berapa sepedamu? Berapa sepeda? Nah, coba ditulis di sini. Berapa sepedamu? Oh, ini. Berapa sepeda? Jadi pakai tanya. Berapa sepedamu? Terus sepedamu. Kalau tanda tanya dikasih apa? Kalau pertanyaan dikasih apa? Wah. Tanda tanya di sini. Di sini kasih tanda tanya kayak gini. Nah, terus dulu. Nah, gitu ya. Terus dilihat dari gambar ini lah. Kemudian misalnya ini. Nah, misalnya ini gambar apa? Bis. Nah, apa kamu pernah naik bis misalnya? Apa kamu pernah naik bis misalnya? Pernah. Nah, tulis di sini. Berarti apa kamu pernah naik bis misalnya? Nah, jadi pertanyaan. Nah, apa kamu pernah naik? Loh, dikasih. Terus apakah kamu sini kasih jarak. Pernah naik bis kota? Oh, naik bis gitu aja. Jadi dari gambar ini, ya, misalnya ini lagi. Misalnya tanya. Ini apa nih? Sepeda. Sepeda Ekos. Sepeda. Berarti gini. Akil bisa naik sepeda? Iya. Tanya aja. Apa kamu bisa naik sepeda? Bisa. Tulis aja. Sepeda. Kasih tanda tanya. Kasih tanda tanya. Terus
Nomor 4. Misalnya kalau yang nyetir becak siapa? Yang nyetir becak siapa? Sendiri. Yang nyetir siapa namanya? Kalau supirnya Beda. kereta api apa? Apa? Kalau supirnya kereta api apa? Yang nyopir kereta api siapa namanya? Hah? Mamanya. Kalau supirnya pesawat namanya? Hah? Supirnya pesawat namanya Pilot. pilot. Kalau supirnya kereta api, Pilot. pilot itu supirnya pesawat. Kalau supirnya kereta api, Nggak tahu. apa? Apa? Masinis ya. Kalau kereta api namanya masinis supirnya ya. Kalau pesawat Pilot. pilot. Kalau kapal laut Laut. Kapten. kan apa? Enggak tahu. Nakoda ya. Kalau becak namanya siapa? Becak. Siapa? Tukang becak ya. Tukang becak. Sekarang buat pertanyaan, misalnya gini. Siapa yang mengendarai becak? Gitu nih. Mengendarai. Coret tulis sampingnya. Mengendarai. Da rai i becak. Kalau pertanyaan dikasih apa? Seperti ini, kasih apa? Tanda tanya ya. Jadi kalau setiap pertanyaan harus dikasih tanda tanya. Ayo tinggal satu yuk. Ini aja wes. Biasanya kalau ini apa namanya? Bis. Ini apa namanya? Gerobak ya. Gerobak untuk mengangkut apa? Penumpang. Hah? Penumpang adalah orang. Ya, tapi biasanya di desa ya. Gerobak itu adanya di desa. Tulis gini aja di sini. Gerobak untuk mengangkut apa misalnya? Gerobak untuk mengangkut apa? Tulis di sini. Mengangkut apa? Apa? Dikasih apa? Nah, tanda tanya. Coba dibaca lagi dari pertama. Dari pertama ini dibaca lagi. Dibaca aja. Berapa sepedamu? Nah, jadi pertanyaan itu harus ada kata berapa, siapa, apa, terus apa lagi? Di mana? Apa lagi?
di mana, mengapa. Siapa? Misalnya gini pertanyaannya, misalnya mengapa Ragil lapar? Mengapa? Berapa? Mengapa? Kalau lapar biasanya kenapa? Kalau lapar biasanya kenapa? Belum makan ya. Kenapa Ragil lapar? Karena belum makan misalnya. Kalau siapa? Siapa ibumu? Ibu. Siapa ibumu? Ini. Hah? Ini. Dini. Jadi kalau siapa itu tanya orang ya. Iya. Kalau apa? Tanya barang misalnya. Tanya. Kalau dipanggil. Ah? Kalau dipanggil. Kalau misalnya kamu tanya apa misalnya? Apa? Apa hobimu? Nah, misalnya gitu. Apa hobimu? Ada. Nah, hobimu apa? Hobinya Ragil apa? Burung, punya burung Ragil. Nah, hobinya Ragil memelihara burung. Jadi kalau apa itu untuk bertanya pada benda ya. Iya. Kalau bagaimana? Apa? Bagaimana caranya Ragil belajar? Misalnya, oh saya belajar tiap hari setelah maghrib misalnya. Nah, itu namanya bagaimana caranya ya. Terus misalnya, nah, sudah ya. Sekarang ini dibaca ini. Angkutan kota. Terus Putu pergi ke sekolah naik angkutan kota. Putu naik dari halte dekat rumah. Ongkos naik angkutan Rp3.000. Angkutan kota termasuk fasilitas umum. Fasilitas umum harus digunakan dengan baik. tahu fasilitas umum. Contohnya angkutan kota. Angkutan kota itu bis kota itu loh. Terus ada alun-alun, itu fasilitas umum. Ada gedung DPRD, ada kantor Pemda, itu namanya fasilitas umum lah. Angkutan kota termasuk fasilitas umum, harus digunakan dengan baik. Jadi kayak bis kota, lin kuning itu tahu? Tahu. Itu namanya angkutan kota. Lah sekarang dibaca. Nih. Setelah kamu amati bacaan di atas, coba ingat apa yang kamu lihat dalam perjalanan dari rumah sampai ke sekolahan. Setelah itu tulislah apa yang kamu lihat dalam perjalananmu. Misalnya Ragil dari sekolah ya ke rumah itu biasanya lihat apa? Oh, saya di jalan melihat lin kota. Nah, misalnya, terus kemudian saya lihat ada becak, saya lihat ada kendaraan umum. Tulis di sini, tulis. Nah, ketika saya pulang, tulis di sini, tulis, diceritakan, tulis di sini. Apa? Ketika saya pulang sekolah, Setelah. ketika saya pulang sekolah, saya melihat angkutan kota lin kuning, Ditulis. lin Lil.
L-I-N. Nah, N. Kuning sini bawahnya. Nah, kuning. K. Kuning U. N. I. N. G. Nah, sedang menunggu penumpang. Menunggu penumpang. Menunggu. Penumpang. Di pinggir jalan. Di pinggir jalan. Bawahnya banyak anak sekolah yang menggunakan angkutan lin kota. Menggunakan angkutan lin. Karena murah dan terus karena murah karena murah dan mudah. Tulis dan kasih jarak. Mudah. Yes. Lah, ini ada matematika ini ya. Dibaca coba. Putu sekolah naik angkutan kota membayar ongkos 3.000. Putu diberi uang oleh ayah sebesar 5.000 dan 5.000 dari ibu. Jadi jumlah semua uang Putu 10.000. Uang Putu digunakan untuk naik angkutan pergi dan pulang sebesar 60.000. Sisa uang Putu tinggal 4.000. Nah, contohnya gini ya. Ini contoh. Putu sekolah naik angkutan kota membayar 3.000. Putu diberi uang oleh ayah sebesar 5.000. Berarti sisa berapa? 2.000. Dari dan 5.000 dari ibu. Jadi totalnya, jadi Putu itu dikasih 5.000 ayah. Kemudian ibu ngasih lagi 5.000. Berarti berapa? 5.000 tambah 5.000? 10.000.
uang putu digunakan untuk naik angkutan pergi dan pulang sebesar 6.000. Jadi kan kalau naik lin 1 kali jalan berapa? 3.000. Kalau 2 kali pergi sama pulang 3.000 tambah 3.000 berarti berapa? 6.000. 6.000. Tadi uangnya berapa? Uangnya putu berapa? 10.000. 10.000 dikurangi 6.000 berapa? 4.000. 4.000. Tes dulu. Sekarang nih coba nih. Ayo kita coba. Tadi ini 5.000 tambah 5.000 10.000. 10.000 tadi untuk naik lin pulang pergi berapa? 6.000. 6.000 sisa 4.000 lah. Sekarang ini 4.000 tambah 3 berapa ini? Nah, 7.000. Jadi sahabat kreatif, jadi murid saya ini dia mengalami hambatan intelektual ringan. Jadi dia masih bisa diberi pembelajaran yang sederhana. Nah, jadi dalam sekolah luar biasa ini bagaimana siswa itu dibekali untuk kemandirian. Jadi misalnya ini pembelajaran yang semacam ini sangat penting. Jadi kalau dia misalnya naik lin atau kemana, dia bisa melakukannya dengan sendiri. Jadi mengajari mereka untuk mandiri begitu. Nah, coba dicek dulu sama Pak Jen ya. 4.000 tambah 3.000 4.000 tambah 7.000. 7.000. Ini 5.000 tambah 500 berapa? 5.000 tambah 500. Berapa? 5.500. Ya, ini berapa ini? 10.000. Enggak tuh ya, dibetulkan dulu. Inter tapi ragil ya. Dicoret aja, dicoret. Tulis banyak. 5.000 500 ya. Tos dulu. Inter ya mungkin. Terus nih. Nah, 4.000 betul. 12.000 betul. Nah, betul 100. Nah, ini tadi hanya salah karena nggak teliti lihatnya ya. Jadi ini penting kenal uang itu ya. Jadi kalau beli belanja, kalau belanja biasanya ragil apa? Kalau disuruh, pernah disuruh ibunya belanja? Pernah? Bisa? Kembalinya tahu? Misalnya kalau beli tempe harganya 3.000, dikasih uang 5.000, sisa berapa? Bisa 3.000, 2.000. Kalau misalnya beli permen 100-an, permennya belinya 7, uangnya 1.000, sisa berapa? Kalau permennya 100, beli 7, berarti berapa? 100 beli permen 7, berarti berapa? 100 kali 7 berapa? 99.000. Nah, harganya permen 100. 100 Beli 7 berapa berarti? 500. 700 ya. Kalau uangnya 1.000 dikurangi 700 berapa? 1.000 dikurangi 700 berapa? 7 dikurangi 700 berapa? Nah, Ini Gil, misalnya
Uangnya Ragil 1.000 ya? 1.000. Buat beli permen 700. Sisa tinggal berapa ini? 30. 300 ya. Kalau ratusan kan bingung ya Ragil ya. Ya, betul ini 100. Pinter Ragil ini. Tapi harus rajin belajar lagi ya. Nah, ini coba Ragil. Ini lagu naik kereta api. Pernah dengar lagunya? Naik kereta api. Tot. Terus siapa hendak turut ke Bandung, Surabaya, bolehlah naik dengan percuma. Terus Ayo temanku, lekas naik ke keretaku, tak berhenti lama. Terus Cepat kereta aku jalan, Cepat. banyak penumpang turut. Keretaku sudah penat karena beban terlalu berat. Karena badan terlalu berat. Di sinilah ada stasiun. Dengan Penumpang semua turun. Jadi gitu ya. Nanti kapan-kapan kalau di kelas nyanyi ya, Ragil ya. Ini dihafalkan. Nah, ini dengarkan lagu yang dinyanyikan oleh guru. Tirukan lagu yang dipelajari. Lakukan berulang-ulang ini. Naik kereta api, tut tut tut, siapa hendak turut ke Bandung, Surabaya, bolehlah naik dengan percuma. Ayo temanku lekas naik, keretaku tak berhenti lama. Cepat keretaku jalan. Naik kereta api, tut tut, cepat keretaku jalan, tut tut tut. Banyak penumpang turun. Keretaku sudah penat karena beban terlalu berat. Di sinilah ada stasiun. Penumpang semua turun ya. Bisa ya? Nah, kalau sudah, coba dibuka Gil. Nah, kalau nyanyi nanti kalau di depan kelas sambil tepuk tangan ya. Nah, yes. Nah, terus ini sekarang ini. Ceritakan kepada teman-temanmu apa yang kamu pelajarin hari ini. Jadi yang kamu pelajari hari ini apa? Tentang alat apa? Transportasi. Alat transportasi tadi ada dua macam ya. Alat yang menggunakan mesin, ada yang tidak menggunakan mesin. Yang menggunakan mesin apa? Yang pakai sepeda. Yang menggunakan mesin. Sepeda ekor. Yang menggunakan mesin. Yang punya mesin. Apa? Motor. Sepeda motor, terus Mobil, terus bis, terus truk. Yang tidak menggunakan mesin. Becak, terus sepeda ekor. Gerobak. Nah, ada lagi kalau ke sekolah naik apa? Angkutan kota ya. Kalau kamu berangkat sekolah naik angkutan kota. Nah, kamu tulis di sini. Tulis angkutan alat transportasi ada dua macam. Tulis di sini. Alat transportasi ada dua macam. Tulis di sini. Ini punyamu mana tadi? Ya, alat transportasi ada dua macam.
transportasi ada dua macam. Ini. Alat transportasi darat. Transportasi darat. Darat. Ada dua macam. Dua macam. Apa? Dua macam. Ya, yaitu apa tadi? Alat transportasi memakai mesin dan alat transportasi yang tidak memakai mesin. Tulis. Alat transportasi. Transportasi. Yang menggunakan mesin, Becak. yang menggunakan mesin, Sepeda motor. ya. Transportasi yang menggunakan mesin dan yang tidak menggunakan mesin. Terus, kemudian yang ketiga, Ragil kalau ke sekolah menggunakan angkutan kota. Tulis. Ini sih. Ragil pergi ke sekolah menggunakan angkutan kota. Menggunakan angkutan kota. Angkutan kota. Terus sudah ya. Tas dulu. Bentar ini. Sudah ya. Ini sambil Pak Guru nilai ya, ini dikerjakan dulu. Dikerjakan. Post test ya. Kerjakan. Kelebihan alat transportasi tidak bermotor adalah Dibaca itu. Ada apa bilangnya? Kelebihan alat transportasi tidak bermotor adalah apa? Baca itu. Apa ini? Lebih murah. A lebih murah, B lebih cepat, C ramah lingkungan, D tidak perlu pemeliharaan. Kalau alat transportasi yang tidak bermotor, kelebihannya apa? Kalau pakai sepeda, Ya. kelebihannya apa? Apa? Ramah lingkungan, karena tidak ada asapnya ya. Ya. Kalau asap itu kan bisa merusak lingkungan, karena apa? Polusi ya. Kalau pakai sepeda yang tidak mesin, maka ramah lingkungan karena tidak mengakibatkan polusi. Ini jawabannya. Kelebihannya ramah lingkungan. Karena apa? Kenapa kok ramah lingkungan? Karena tidak mengakibatkan polusi. Kalau motor itu kan ada asapnya itu kan. Asapnya membuat apa? Kalau Ragil menghirup asap itu apa yang dirasakan? Sakit.
apa? Sesak ya, batuk. Pilek. Kalau pakai sepeda biasa, engkol? Enggak. Enggak ya. Berarti apa kelebihannya? Ramah lingkungan ya. C, ramah lingkungan. Terus yang kedua, Bahan pembuat kecap tahu tempe adalah A. Kaca panah, B. Kaca kedelai, C. Kaca hijau, D. Kaca panjang. kalau buat tempe bahannya apa? Tempe. Tempe. Kaca kedelai. Nah, kedelai tes. Oh, pinter ini. Terus nomor Teknologi diciptakan untuk A. Memperindah hidup manusia, B. Mempermudah untuk manusia, C. Melengkapi hidup manusia, D. Memperumit hidup manusia. HP itu fungsinya untuk apa? Hah? HP. HP itu kan teknologi. Apa? Mempermudah manusia apa mempersulit manusia? HP. Hah? Hah? Manusia. Mempermudah apa mempersulit? HP itu. Handphone. Mempermudah ya. Kenapa kamu mempermudah? Karena misalnya kalau mau menghubungi saudaranya yang jauh tidak perlu ke sana, tapi tinggal telepon, tidak perlu ke warnet karena pakai handphone, tinggal pencet telepon ya. Berarti apa? Mempermudah ya, mempermudah. Jadi teknologi itu fungsinya mempermudah manusia ya. Karena apa? Dengan adanya HP, kita nggak usah jalan ke warnet. Kalau dulu sebelum ada HP, kalau mau telepon di mana? Di wartel ya. Kita harus jalan keluar. Kita harus. Nah, kalau sekarang nggak perlu keluar, bangun tidur. Oh, saya kangen sama saudaranya yang di Surabaya, tinggal pencet ya. Berarti teknologi apa? Mempermudah manusia ya. Mana jawabannya? Mempermudah manusia. Mana? Mempermudah manusia ya. Ini. Mempermudah hidup manusia. B. Nih, B. Ya. Jadi teknologi itu gunanya untuk mempermudah manusia. Terus nomor hasil pengolahan kayu yang menggunakan teknologi model adalah A. Kayu balok, B. Papan, C. Kayu kasar, D. triplek. Nah, hasil pengolahan kayu yang menggunakan teknologi modern adalah kayu balok, papan, kayu kasar, triplek. Apa? Triplek ya. Triplek. Jadi bagaimana enggak wong triplek itu wong kayunya tebel segini. Bisa jadi tipis ya. Bisa. Ya, karena menggunakan teknologi ya. Berarti apa? Triplek ya. Terus sudah. Nah, berarti kamu sudah paham. Nah, ini nanti dikerjakan di rumah. Dikerjakan ya. Nah, sekarang kita pelajari tentang ini. Nah, kalau tadi alat transportasi darat tadi ya, sekarang alat transportasi udara. Ini contohnya. Nah, ini apa ini? Helikopter. Helikopter. Ini apa? Pesawat. Ini helikopter. Ini pesawat apa? Pesawat apa nih? Pesawat tempur ya? Pesawat tentara itu. Ya, tentara. Kalau ini Pesawat penumpang. pesawat penumpang ya. Ini helikopter. Helikopter gunanya untuk apa? Misalnya Ragil mau ke Balung, Ya. bisa naik helikopter.
Tapi kalau mau ke Balung naik pesawat ini nggak bisa, karena pesawat ini harus ada bandara udaranya, harus luas ya. Kalau pakai ini bisa, jadi dari atas tuh nggak perlu pakai bandara, jadi langsung turun ke bawah. Dek. Nah, misalnya di lapangan kecil bisa kalau pakai helikopter ini. Bisa di lapangan kecil bisa. Misalnya di sini yang di lapangannya sini, oh lapangan Terangsari sini bisa. Oh saya dari Surabaya mau ke rumahnya Ragil misalnya. Kalau naik helikopter bisa, berhenti di lapangan Terangsari kemudian jalan. Tapi kalau pakai ini tidak bisa. Ini harus turunnya harus di sini, harus bandar Yang lapangan panjang. Iya, bandar udara Noto Hadinegoro sini atau di Bandara Juanda itu baru bisa. Bedanya itu ya. Nah, tadi alat transportasi apa? Alat transportasi udara. Tadi apa namanya? Nah, tulis di sini. Tadi apa tadi? Helikopter. Tulis. Tadi apa? Kan ada helikopter ya. Helikopter. Nah, terus apa tadi? Satunya apa? Pesawat penumpang. Pesawat penumpang. Penumpang. Terus jadi alat transportasi udara itu apa saja tadi? Alat darat. Udara. Mobil. Udara masa mobil? Enggak. Apa? Helikopter. Pesawat penumpang. Apalagi pesawat tempur. Itu namanya alat transportasi udara. Misalnya ini, gunakan pertanyaan dari kata ini. Misalnya gini, siapa sopir pesawat? Siapa sopir pesawat? Pilot. Nah, tulis di sini, siapa sopir pesawat? Sopir pesawat. Sopir dari pesawat. Sopir pesawat. Kasih apa? Pilot. Kasih tanda tanya. Nah, terus nomor 2. Nomor 2. Kalau menggunakan bagaimana caranya Ragil bisa naik pesawat? Bagaimana? Harus ke bandara dulu, beli tiket, baru naik pesawat ya. Mungkin untuk hari ini cukup ya. Kita tadi sudah belajar tentang alat transportasi darat. Tadi ada apa aja alat transportasi darat? Ada yang bermesin, ada yang tidak bermesin. Yang bermesin apa tadi contohnya? Yang mesin apa tadi contohnya?
mobil, terus motor, bis, terus Api. truk, ya. Kereta api. Nah, kereta api. Kalau yang tidak bermesin apa? Becak. Becak. Gerobak, sepeda. Nah, kalau misalnya Ragil naik, kalau mau ke sekolah naik apa? Sepeda. Bisa. Terus apalah kalau tidak punya sepeda? Motor. Terus pakai angkutan Kota. kota, ya, pakai angkutan kota. Ya, karena ini telah selesai, maka mari kita berdoa. Ini nanti dikerjakan ya tugasnya ya. Ini ada yang belum selesai tadi dikerjakan ya. Ya, Gil. Ya, sampai ketemu hari Senin. Mari kita berdoa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ragil, ini karena masih pandemi harus selalu jaga protokol kesehatan, pakai masker, sering cuci tangan, terus jaga jarak ya. Begitu sampai ketemu hari Senin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Sobat Kreatif, it's a wrap. Tuntas sudah pembelajaran kita di pagi hari ini bersama Bapak Mozainuri Rafi'i, SESPD, dan juga salah satu murid yang bernama Mohragil Al-Fajri. Jadi Sobat Kreatif, terima kasih buat kami yang sudah ikuti perjalanan kita dalam belajar di Pro 2 untuk sesi guru keliling. Dan buat Sobat Kreatif, dimanapun kamu, jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan dan juga patuhi 6M-nya. Kalau misalnya kamu lupa nih 6M-nya terdiri atas apa aja, Aryo mau remind kembali. Untuk 6M ini terdiri dari memakai masker dengan benar, menjaga kebersihan tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, menjaga pola makan sehat dan istirahat yang cukup, serta menjauhi kerumunan. Seperti yang udah Aryo singgung tadi, walaupun kamu udah dapet dosis kedua nih Sobat Kreatif, tapi kita masih ada di pandemi COVID-19. So, tetap jaga kesehatan ya. Dan sampai jumpa di Guru Keliling episode berikutnya. See ya!